Apakah kabarnya sehat? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk yang memimpin ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk Mas Sofir karena sudah memimpin doanya. Oke, yang pertama itu sebelum pembelajarannya, sebaiknya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk nyanyikan lagu nasional diminta peserta untuk berdiri. Oke, saya akan mengecek apakah ada yang tidak terangkat. Ini ya, ini berarti ya. Oke, baik, bagus berarti. Kemudian itu ini materi pembelajaran hari ini yaitu kerajinan dari plastik bekas. Menurut kalian, apakah plastik bekas masih bisa digunakan lagi? Masih bisa. Kenapa? Bisa buat kerajinan Pak. Nah, betul sekali. Ini masuk dalam ini pembelajaran ini ya. Kemudian pengertiannya yaitu kerajinan dari plastik bekas adalah kegiatan membuat barang berguna atau hiasan dari limbah plastik seperti botol air mineral, kemudian kantong kresek atau bungkus makanan. Nah, itu pengertiannya, berarti membuat barang yang berguna dari limbah plastik. Kemudian contoh, nah ini contoh-contoh kerajinan dari limbah plastik ada apa itu? Yang ini toples, betul, toples. Kemudian wadah serbaguna dan bunga. Nah ini semua kerajinan dari limbah plastik. Kemudian itu tujuannya, tujuan dari mengolah limbah plastik menjadi kerajinan yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan. Nah itu termasuk tujuannya, kan bagus. Daripada menumpuk sampah itu menumpuk jadi banyak tidak berguna, lebih baik dibuat kerajinan. Kemudian yang kedua itu mengasah kreativitas dan keterampilan tangan. Nah untuk membuat ini kan bisa mengasah keterampilan. Kemudian itu membuat barang baru yang berguna dan menarik. Membuat barang baru itu berarti mengolah limbah plastik menjadi barang baru atau kerajinan baru yang berguna dan menarik. Itu bisa juga dijual atau untuk lahan usaha. Kemudian itu contoh bahan plastik bekas. Ada beberapa contohnya. Contoh bahan-bahan plastik bekas. Yang pertama yaitu botol plastik bekas. Contohnya kayak air mineral, minuman ringan. Nah itu botol plastik itu. Kemudian itu sedotan. Sedotan itu kan termasuk plastik. Sedotan bekas. Kemudian kresek bekas, belanja, tutup botol, buku deterjen atau makanan. Kemudian itu alat yang biasanya digunakan untuk membuat kerajinan dari limbah plastik. Yang pertama gunting, ya pasti ya gunting ya. Untuk membuat motong itu. Kemudian lem atau kertas, intinya lem lah.
Kemudian spidol atau cat menghias atau mewarnai. Kemudian itu benang kain dan biasa lainnya untuk menambah variasi atau lebih baik buat biasa. Kemudian itu contoh kerajinan yang bisa dibuat dari limbah plastik. Di sini ada yang pertama tukang pensil dari botol bekas. Kemudian yang kedua bunga dari kantong plastik. Kemudian yang ketiga celengan dari botol bekas. Kemudian yang keempat yaitu vas bunga dari bungkus sabun. Kemudian yang kelima gantungan kunci dari botol tertutup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Di sini juga biasanya kan kalau membuat kerajinan itu ada langkah-langkahnya ya. Dan ini sebagian umum, langkah-langkah umum untuk membuat kerajinan. Yang pertama yaitu pastinya menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua membersihkan plastik bekas terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu plastiknya itu. Kemudian yang ketiga itu potong sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian merangkai dan merekatkan kembali untuk membentuk suatu apa yang diinginkan. Kemudian dia sampai menarik. Kemudian saya itu keringkan dan siap digunakan. Oke. Kemudian itu nilai. Di sini dalam membuat kerajinan itu pasti ada nilai-nilai yang diajarkan, yaitu meliputi satu kreativitas. Ini juga nilai termasuk kreativitas ya. Nomor satu itu intinya kreativitas. Dan memperhatikan kalau kamu kreativitasnya kelihatan, kamu buat apa kreativitasnya bagus juga. Kemudian yang kedua itu ketelitian. Ketelitian juga termasuk dalam nilai yang diajarkan dalam membuat kerajinan. Kemudian yang ketiga itu kerjasama. Jika dikerjakan secara bersamaan atau kalau di sekolah atau di apa itu berkelompok, kerjakan dalam kelompok. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Hal ini juga termasuk nilai yang diajarkan karena menggunakan sampah plastik dan tidak digunakan atau sampah plastik yang daripada tidak digunakan lalu digunakan membuat kerajinan. Ini termasuk. Kemudian ya mungkin cukup itu materinya sekarang yaitu ada LKPD. LKPD ya. Ya. Ini dibagi jadi dua kelompok aja. Ini Lima. ini Mas. Ini jadi dua kelompok ada macam-macam. Masih tahu Mas Rahmatullah Mas Hadi. Kelompok satu kelompok dua ya. Nah itu saya beri waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan itu atau berdiskusi untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau ada yang bingung atau apa bisa ditanyakan kepada saya. Jadi kita ini menyebutkan contoh kerajinan dari botol bekas. Nah, betul Mas. Lima. Mencari yang tidak tahu Mas bagi kerajinan. Nanti ini contoh-contohnya aja. Iya, betul. Ini tadi ya Pak. Sudah. Udah. Oke, karena sangat cepat ya kalau kelompok dua menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang yaitu mohon dipresentasikan Mas ke depan Mas. Ke depan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama itu sebutkan contoh kerajinan dari botol plastik dan bungkus makanan. Yang pertama dari botol plastik. Yang pertama itu tempat pensil atau pulpen. Yang kedua dari misal apa ya? Botol aqua. Terus yang kedua celengan mungkin dibuat dari kaleng susu bekas. Terus ketiga yaitu pot tanaman ini seperti dari mungkin dari botol bekas seperti dirancang dari sebuah pot ini. Vas bunga mungkin sama. Dan terus dari bungkus makanan seperti apa ini dompet ini misal dari bungkus apa itu yang namanya
dirancang, dilipat-lipat jadi tas belajar. Terus anyaman juga kecil, kita dari nenek godong. Oh iya, ada Pak. Terima kasih. Oke, jadi kepuas untuk masalah. Jawabannya keren-keren. Oke, kayaknya materinya sudah selesai untuk pertemuan kali ini ya. Apakah ada yang masih bingung atau yang masih bingung atau nggak paham itu bisa ditanyakan mungkin? Atau nggak paham? Mungkin sudah paham Pak. Nggak paham ya? Oke, terima kasih. Kemudian, apakah ada yang tahu kesimpulannya dari materi hari ini? Kesimpulannya ada yang tahu nggak? Nah, betul. Termasuk itu. Yang lain? Ini bisa memanfaatkan kanvas itu Pak dari pasti. Nah, ya, betul. Ya, memanfaatkan daripada tidak berguna terbuangkan. Oke, atau kata lain yaitu kesimpulannya yaitu disimpulkan kerajinan dari plastik bekas adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah itu kerajinan dari botol dari plastik bekas dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol plastik, kantong kresek atau botol, kita bisa buat menjadi kerajinan. Nah itu kan bisa untuk mengurangi sampah-sampah yang kebanyakan atau lama-lama kan bisa menumpuk banyak sampah. Nah itu bisa dibuat kerajinan untuk mengurangi itu dampaknya sangat positif. Oke, materinya sudah selesai. Kemudian yaitu kita berdoa sebelum meninggalkan kelas atau sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk kepalanya bisa memimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri kelas kali ini kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Mas Safi karena telah memimpin untuk berdoa. Ya, mungkin cukup itu. Kurang lebihnya pembelajaran dari ini saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau tindakan yang